Orang yang banyak berzikir kepada Allah, seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, maka akan mewariskan hatinya itu tawakal pada Allah. Hatinya selalu pasrah, hatinya selalu tenang, hatinya tidak galau, hatinya selalu lapang, hatinya selalu kembali kepada Allah. Itu orang yang selalu berzikir kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita memperkuat akidah di dalam keimanan. Dan ini ya sebagai tabarruk ya, agar kajian kita ini dari kitab tidak hanya monolog ceramah lepas. Kalau dari kitab ini kan jelas sumber rujukannya, tapi nanti sambil diterangkan. Sebenarnya yang saya terangkan dari tadi itu juga dari kitab, cuma nggak baca kan seingatnya. Ini kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang biasa dibaca di mushola ini. Mestinya tiap bulan, cuma kadang-kadang 3 bulan libur. Bulan ini ya, insya Allah bulan depan nanti kajian lagi. Mudah-mudahan Pak Ketua mengingatkan kalau lagi di sini. Wa'lam ma'nal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Makna beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada para rasul. Kita ini wajib beriman kepada Allah. Apa maksudnya beriman kepada Allah? Wa'lam annal imana billah, ketahuilah sesungguhnya beriman kepada Allah, i'tiqadu annahu wahidun la nadhira lahu, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada yang menyamai baginya fi dzati, di dalam azatnya, wa sifatihi, dan di dalam sifat-sifatnya. Gak ada yang sama. Gak ada azatnya apapun yang serupa dengan azatnya Allah. Sifatnya siapapun serupa dengan sifat Allah. Kalaupun sama itu dalam segi sebutan saja. Itu contoh beriman kepada Allah. Contohnya bagaimana? Misalnya Allah punya sifat ilmu, ustadz punya ilmu, pelajar punya ilmu. Sama-sama ilmu, tapi ilmunya Allah beda dengan ilmunya makhluk. Bedanya apa? Kalau ilmunya Allah menyeluruh tanpa batas, tanpa permulaan, dan tanpa didahului kebodohan, tanpa didahului ketidaktahuan. Itu kalau ilmunya Allah. Kalau ilmunya manusia seperti kita, ilmunya terbatas. Yang kedua, didahului ketidaktahuan. Misalnya ada ustadz bisa baca kitab ini, sebelumnya gak bisa baca. Jadi kalau makhluk ini asalnya tidak tahu, lalu tahu. Kalau Allah itu tahu tanpa didahului ketidaktahuan. Itu Allah. Dan Allah ini tahu apa yang sudah terjadi dan akan terjadi sebelum terjadi. Kalau kita ini tahu kejadian setelah terjadi, sebelum terjadi gak tahu. Nah, kemudian ilmunya Allah ini juga tanpa ada akhiran, kekal abadi. Kalau ilmunya kita kadang ingat terus, kadang setelah belajar lupa lagi. Kita ini kajian begini ya, saya dari tadi menyampaikan kisah, cerita apa, itu kan gak semuanya bisa diingat. Paling ya berapa persen yang diingat. Dan biasanya yang paling mudah diingat cerita yang lucu-lucu. Itu paling mudah diingat. Kalau yang teori-teori, apalagi yang gak lucu-lucu, yang bikin ngantuk, itu gak diingat. Lupa biasanya. Dan itu gak apa-apa. Ini artinya apa? Allah itu beda memang dengan makhluk. Gak sama. Jadi zatnya gak sama, sifatnya gak sama. Wala syarika lahu fil uluhiyah wa hiya istihqaqul ibadah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah di dalam ketuhanan, yaitu berhak disembah. Artinya apa? Yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Hanya Allah yang berhak disembah.
Mengapa Allah yang berhak disembah? Allah itu berhak disembah karena Allah yang menciptakan. Allah ini yang menciptakan makhluk di jagat raya, dan Allah juga yang mengatur makhluk di jagat raya tanpa intervensi siapapun, dan Allah yang memiliki. Selain Allah gak punya sifat itu, menciptakan makhluk, kemudian mengatur makhluk, kemudian memiliki. Walaupun memiliki hanya simbol. Kita ini milik sesuatu itu pinjam sebenarnya, cuma pinjam yang diakui oleh syarak. Misalnya saudara punya rumah, punya mobil, itu hanya pinjaman. Kok begitu? Kalau meninggal itu haknya ahli waris. Orang tuh kalau meninggal otomatis hak miliknya menjadi haknya ahli waris. Makanya kata para ulama, Ibnu Hajar berfatwa, kalau ada orang meninggal dunia, setelah beberapa lama hidup lagi, padahal uangnya sudah dibagi-bagi oleh anaknya, apa bisa kembali lagi? Gak bisa kembali lagi. Kalau itu memang matinya benar-benar mati. Kecuali kalau matinya gak mati. Karena ada orang itu ya, detak jantungnya macam berhenti, tapi sebenarnya belum mati, karena sebagian ototnya atau uratnya masih berfungsi, lalu berfungsi lagi, itu gak bisa. Mengapa? Karena yang kita miliki ini bukan milik kita sebenarnya, hanya pinjaman, hanya berlalu aja. Nah, karenanya yang berhak disembah itu hanya Allah. Selain Allah gak berhak disembah. Kemudian wa annahu qadimun labtida'a li wujudihi, dan Allah itu maha qadim, keberadaannya tanpa permulaan. Karenanya kalau kita ini kan ada permulaannya, di KTP ada tanggal lahir. Kalau Allah ditanya sejak kapan adanya Allah, jawabnya adalah qidam, wujudnya Allah tanpa permulaan. Wa baqin lantiha ali abadiyatihi, dan Allah itu maha kekal, tidak ada akhiran bagi keabadiannya. Kalau kita ini ada akhirannya, sampai kapan? Sampai mati. Kalau Allah sampai kapan? Allah maha kekal, maha abadi. Ini yang dimaksud beriman kepada Allah. Jadi yang dimaksud beriman kepada Allah itu tidak ada yang menyamai Allah dalam zat dan sifatnya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan, dan Allah maha qadim tanpa permulaan, serta Allah maha kekal abadi tanpa ada akhiran. Itu maksudnya beriman kepada Allah secara global, secara umum. Kalau keluar dari situ maka keimanannya tidak benar, tidak sah itu keimanannya di dalam akidah, dan ini harus benar-benar kuat itu. Dan orang ini sebenarnya memperkuat keimanannya kepada Allah itu tidak melulu dengan teori-teori. Kadang-kadang dengan pengalaman pribadi keimanan itu bisa semakin kuat. Misalnya pengalaman dirinya dulu ketika masih sendiri gak punya apa-apa, sehingga ketika mau menikah tidak berani, atau ketika akan kawin maju mundur. Gimana ini kalau kawin? Kan ngasih makan istri, lalu punya anak, ngasih makan anak. Padahal hidup sendiri, cari uang ini susah. Akhirnya apa? Menikah. Ternyata setelah menikah pendapatannya lancar. Bukan hanya makan untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan bahkan bisa bersedekah pada orang lain. Akhirnya bagaimana? Merenungkan anugerah Allah kepada dirinya, bisa menambah keimanan kepada Allah. Karenanya orang itu perlu selalu merenung saudara, agar keimanannya semakin bertambah kepada Allah. Nah ini saudara-saudara pengantar tabligh akbar pada malam ini, tabligh akbar atau kajian bulanan ini yang perlu saya sampaikan.